Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Hadi dari kelas 3C Prodi Pendidikan Ekonomi akan menjelaskan tentang masalah ekonomi yang sedang dihadapi era pemerintahan Jokowi pada masa pandemi sekarang ini. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita langsung ke materi. Di sini, yang pertama, Fadli menilai pemerintahan gagal menetapkan prioritas kebijakan dalam menangani pandemi. Kini, sebut dia, ada dua masalah yang sedang dihadapi pemerintah, yakni pandemi dan resesi ekonomi. Semua berawal dari laporan Badan Pusat Statistik atau BPS. Lembaga ini mencatat ekonomi Republik Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus 5,32% ini paling rendah sejak krisis tahun 1999. Angka ini memperparah kondisi ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020 hanya mencapai 2,97%. Angka itu jauh dari target kuartal pertama yang diharapkan mencapai kisaran 4,5 sampai 4,6%. Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama jauh dari harapan karena terdampak berbagai kebijakan terkait penanganan virus corona, khususnya work from home atau bekerja dari rumah dan physical distancing. Sementara pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua lebih buruk dari kuartal pertama karena dampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Apapun dalih pemerintah, angka-angka ini sangat mengecewakan. Meski menghadapi pandemi, pemerintah sudah diberi ruang lebih besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dengan berbagai skema dan regulasi. Dalam regulasi terkait penanganan pandemi, pemerintah memiliki kewenangan besar untuk mengelola keuangan negara selonggar-longgarnya tanpa potensi pidana. Regulasi yang dimaksud adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19 yang disahkan oleh DPR untuk menjadi undang-undang. Selanjutnya, ancaman resesi. Pemerintah sudah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi dan mengantisipasi terjadinya resesi, mulai dari pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga menggelontorkan dana besar untuk program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Anggaran PEN yang dimaksudkan guna memulihkan ekonomi nasional mencapai 695 triliun rupiah. Namun berbagai upaya tersebut belum menunjukkan hasil. Buktinya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua jauh lebih buruk dari prediksi, dan kondisi tersebut diprediksi akan berlanjut hingga kuartal ketiga. Sementara, hingga saat ini masyarakat diprediksi masih menahan konsumsi akibat efek pandemi. Konsumsi juga menurun karena lonjakan PHK karyawan yang masih terus terjadi. Kebijakan berdamai dengan pandemi atau new normal yang diharapkan bisa memulihkan perekonomian hasilnya juga belum kelihatan. Masyarakat masih membatasi diri, industri juga takut beroperasi kembali, imbasnya ekonomi akan tergerus lagi. Berbagai kondisi ini disebut karena sejak awal pemerintah keliru menetapkan prioritas. Seharusnya saat pertama kali virus corona terkonfirmasi ada di Indonesia, pemerintah segera melakukan berbagai tindakan guna mencegah penyebaran seperti karantina wilayah. Namun dengan dalih ekonomi, pemerintah tak mau menerapkan kebijakan tersebut. Padahal perekonomian mustahil tumbuh jika negara gagal mengatasi pandemi. Di sisi lain, angka kasus COVID-19 masih relatif tinggi. Sejumlah daerah yang sebelumnya sempat dinyatakan aman, angka kasusnya kembali naik secara signifikan. Saat kondisi ini, pemerintah harus tegas dalam menentukan prioritas, menyelesaikan pandemi atau membenahi ekonomi. Pemerintah tak bisa menyelamatkan keduanya bersamaan, harus ada yang diprioritaskan. Idealnya, pemerintah fokus dulu menangani pandemi, setelah itu baru membenahi ekonomi. Selanjutnya adalah mendongkrak daya beli. Lambannya penyerapan anggaran dan penyaluran bantuan untuk masyarakat disebut sebagai penyebab tingkat kontraksi ekonomi Indonesia lebih buruk dari prediksi. Karena bantuan untuk masyarakat terutama dalam bentuk tunai bisa memberi dorongan signifikan bagi perekonomian. Menurut sejumlah ekonom,
porsi konsumsi rumah tangga berkontribusi cukup besar pada pertumbuhan ekonomi nasional terhadap produk domestik bruto atau PDB di Indonesia. Kinerja ekonomi banyak ditentukan dari konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat. Penguatan konsumsi rumah tangga dalam masa pandemi COVID-19 dinilai dapat membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Untuk itu, pemerintah perlu menambahkan anggaran untuk memperkuat daya beli masyarakat. Mungkin hanya ini penyampaian materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.